Apa benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tiap setelah salat subuh membaca surah Al-Fatihah hingga terbit fajar dan beliau melakukan bidah? Ya saya nggak tahu ya apa yang dimaksud di pertanyaan ini. Tapi kadang perbuatan seorang alim itu dia melakukannya benar, cuma orang salah paham tentang apa yang dia lakukan. Nah, masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau setelah salat subuh beliau duduk berzikir sampai tinggi matahari. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu lakukan itu? Kata beliau, ini makananku. Ya, dengan ini saya ada kekuatan. Tanpa makanan ini saya tidak menjadi kuat. Dan itu beliau tidak pernah tinggalkan. Dan beliau adalah seorang alim, dikenal dengan sunnah, banyak menerangkan tentang bidah. Maka tidak mungkin beliau itu membenarkan melakukan bidah pada dirinya. Kalau ada sebagian hal yang syah dari beliau misalnya, beliau lakukan, itu sama saja dengan ulama yang lain. Semua orang yang berilmu itu mungkin benar, mungkin salah. Yang dilihat apa dalilnya. Ya, siapapun dia, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada ucapannya, maka harus dicocokkan sesuai dengan apa? Dengan dalil. Dan itu berlaku kepada semuanya. Tapi ini penggambaran sebagian manusia kadang mengambil sesuatu dia nggak pahami dari para ulama itu sebagaimana mestinya. Iya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, ini Ammar bin Yasir, dia sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Ketika Nabi tanya, apa sebab kamu didengar suara terompamu di sorga? Kata Ammar, karena saya sholat sunnah apa? 2 rakaat setelah wudu. Jadi Ammar bikin bidah. Nabi baru tanya kepada Ammar. Ammar baru sebutkan. Ini hanya diucapkan oleh orang jahil. Kalimat yang seperti ini. Hadits tentang Nabi mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu banyak riwayat. Ada dalam hadits Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadits Abdullah bin Zaid. Dan banyak lagi yang meriwayatkannya. Ketika Nabi bertanya kepada Ammar tentang hal tersebut, itu bukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ammar atau Ammar berbuat bidah. Dan Ammar ketika menyebutkannya, dia kan menyebutkan amalan yang paling diharapkan dari amalan yang diajarkan oleh Nabi. Maka dia pun menyebutkan 2 rakaat itu. Jelas ya? Maka Nabi berkata itu sebabnya. Itu tidak ada sama sekali. Tidak dari dekat, tidak dari jauh. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Ammar berbuat bidah. Nah, ini pemahaman orang-orang jahil saja yang seperti itu. Ini terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat yang lainnya, pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang-orang yang salah memahami dari ucapan dan apa? Perbuatan mereka. Jadi itu inti masalahnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.